Selamat jumpa lagi dengan kami. Hadiah ulang tahun ke-70 yang seharusnya penuh bahagia, justru berubah menjadi mimpi buruk paling kelam. Tepat di bawah guyuran hujan badai, anak kandungku sendiri mengunci kursi rodaku di tepi tebing yang curam. Dengan tatapan sedingin es, dia berbisik bahwa aku hanyalah beban yang harus segera disingkirkan demi harta warisan. Dia mendorongku ke dalam gelapnya jurang, menyangka hidupku berakhir hancur di dasar sana. Namun, ada satu rahasia besar yang tidak dia ketahui. Selama setahun ini, aku hanya pura-pura lumpuh untuk menguji siapa yang benar-benar tulus mencintaiku. Saat mereka berpesta di atas penderitaanku, aku bangkit berdiri untuk memulai sebuah pembalasan yang jauh lebih menyakitkan daripada jeruji besi. Inilah kisah tentang pengkhianatan darah daging, rahasia kelam yang terbongkar, dan bagaimana cara seorang ibu memberikan maaf dengan cara yang paling elegan. Sebelum dilanjut, kami mohon bantuannya tekan tombol untuk like, subscribe dan komen di kolom komentar sebutkan dari kota mana Bapak, Ibu, saudaraku berasal, agar kami saling tahu dan mendoakan. Mari kita teruskan ceritanya. Rumah mewah itu dipenuhi cahaya lampu kristal yang memantulkan kemewahan. Namun hati Ibu Sri Utami terasa hampa di tengah riuh rendah musik perayaan ulang tahunnya yang ke-70. Ia duduk di kursi roda perak dengan wajah yang dibuat tampak kaku dan pandangan yang seolah kosong. Sebuah sandiwara yang telah ia jalankan selama setahun terakhir. Tamu-tamu terhormat datang silih berganti memberikan selamat, memuji Dodi dan Tina sebagai pasangan anak dan menantu teladan yang begitu telaten merawat orang tua yang lumpuh. Dodi berdiri di samping ibunya dengan senyum yang dipaksakan, berkali-kali membenarkan posisi selimut di pangkuan Ibu Sri, hanya untuk mendapatkan simpati dari para kolega bisnis. Ia adalah direktur utama di perusahaan yang dibangun oleh keringat Ibu Sri, namun di balik setelan jas mahalnya, ia sedang menghitung mundur waktu kematian ibunya demi menguasai seluruh aset yang tersisa. Suasana berubah mencekam saat tamu terakhir berpamitan dan pintu besar rumah itu tertutup rapat. Senyum di wajah Tina langsung lenyap, berganti dengan tatapan jijik yang tidak lagi disembunyikan. Ia melangkah mendekat sambil membawa cangkir teh yang masih mengepulkan uap panas. Lalu dengan sengaja menyiramkan air panas itu ke punggung tangan Ibu Sri, hingga kulit wanita tua itu memerah. Ibu Sri tetap diam tanpa suara, menahan perih yang menyayat jantungnya melebihi luka di tangannya. Sementara Tina tertawa kecil melihat tangan mertuanya yang gemetar. Dodi hanya melihat kejadian itu tanpa niat membela. Ia justru mendekat dan membisikkan kata-kata yang lebih tajam dari sembilu tepat di telinga ibunya. Ia mengatakan bahwa pesta ini adalah penghormatan terakhir sebelum Ibu Sri dibuang ke tempat yang tidak akan pernah ditemukan oleh siapapun. Kekejaman mereka semakin menjadi-jadi saat malam merayap menuju dini hari di dalam ruang keluarga yang sunyi. Tina mulai membongkar laci meja kerja Ibu Sri, membuang foto-foto kenangan masa kecil Dodi ke lantai dan menginjaknya dengan sepatu hak tingginya yang tajam. Mereka menganggap Ibu Sri tidak lagi memiliki telinga untuk mendengar atau otak untuk berpikir, sehingga mereka dengan bebas merancang rencana pembunuhan malam itu juga. Dodi mengeluh tentang beban cicilan mobil mewah dan gaya hidup Tina yang tinggi, sementara harta Ibu Sri masih terkunci atas nama pribadi. Mereka tidak menyadari bahwa di balik mata yang terlihat sayu itu, Ibu Sri sedang merekam setiap kalimat busuk dan setiap tindakan biadab yang mereka lakukan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Dodi memberikan kode kepada Tina untuk segera menyiapkan mobil ke arah villa pegunungan. Ia mengangkat tubuh ibunya dengan kasar, melemparnya ke kursi roda cadangan yang lebih murah seolah-olah sedang memindahkan barang rongsokan. Hujan mulai turun membasahi bumi, seakan langit ikut menangis melihat seorang anak yang bersiap mengantarkan ibunya ke gerbang kematian. Ibu Sri membiarkan dirinya dipindahkan, merasakan dinginnya air hujan yang mulai menembus pori-pori kulitnya, sambil menguatkan hati bahwa pengujian ini harus segera mencapai titik akhirnya. Ia tahu bahwa perjalanan menuju tebing sunyi itu akan menjadi perjalanan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Dodi dan Tina seumur hidup mereka. Mobil itu melaju menembus kegelapan malam di tengah guyuran hujan badai yang sangat dahsyat. Dodi mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi menuju jalan setapak di tepi tebing yang jarang dilalui orang. Di kursi belakang, Tina terus mengoceh tentang rencana mereka menjual tanah warisan segera setelah Ibu Sri dinyatakan hilang. Suara petir yang menggelegar di langit seolah menjadi latar musik bagi niat busuk yang sedang mereka jalankan. Ibu Sri tetap memejamkan mata di kursi roda yang diletakkan di bagian belakang mobil,
merasakan setiap guncangan jalan yang semakin terjal dan licin. Ia tahu bahwa sebentar lagi anak kandungnya sendiri akan melakukan tindakan yang paling tidak manusiawi demi harta duniawi yang fana. Sesampainya di tepi jurang yang curam, Dodi menghentikan mobil dengan mendadak hingga ban mobil selip di atas tanah berlumpur. Ia turun tanpa payung, membiarkan tubuhnya basah kuyup, lalu menarik kursi roda Ibu Sri keluar dengan sentakan yang sangat kasar. Angin kencang bertiup kencang, nyaris menerbangkan tubuh renta Ibu Sri. Namun Dodi justru tertawa terbahak-bahak melihat ibunya yang tampak tak berdaya. Tina berdiri di ambang pintu mobil sambil bersedekap, meneriaki suaminya agar segera menyelesaikan urusan itu karena udara sangat dingin. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan atau keraguan di wajah mereka berdua. Yang ada hanyalah ambisi gelap untuk segera menyingkirkan beban hidup mereka. Dodi mendorong kursi roda itu tepat ke bibir tebing di mana dasar jurang tidak terlihat sama sekali karena tertutup kabut dan kegelapan. Ia membungkuk, menatap wajah ibunya dengan pandangan penuh kebencian, lalu mengatakan bahwa Ibu Sri sudah terlalu tua dan hanya menjadi penghambat kemajuannya sebagai direktur utama. Dengan tangan dinginnya, Dodi mengunci roda kursi tersebut agar tidak bisa digerakkan, seolah ingin memastikan ibunya merasakan ketakutan luar biasa sebelum terjatuh. Ia mengumpat tentang betapa sulitnya berpura-pura menjadi anak berbakti selama ini dan merasa lega karena sandiwara itu akan berakhir malam ini juga. Ibu Sri hanya menatap lurus ke depan, mencatat setiap kata dingin yang keluar dari mulut anaknya sebagai bukti terakhir pengkhianatan darah dagingnya sendiri. Dengan satu dorongan kuat yang penuh amarah, Dodi melepaskan rem dan mendorong kursi roda itu ke arah kegelapan jurang yang menganga. Suara decit roda yang bergesekan dengan tanah licin terdengar memilukan sebelum akhirnya hilang ditelan suara gemuruh air terjun di bawah sana. Dodi dan Tina segera berlari kembali ke dalam mobil, merasa sangat puas karena yakin bahwa sang ibu telah hancur berkeping-keping di dasar tebing. Mereka tidak pernah menyadari bahwa di balik kegelapan itu, Ibu Sri telah melompat dengan lincah ke sebuah dahan pohon besar yang telah disiapkan sebelumnya. Sambil memandang lampu belakang mobil anaknya yang menjauh, Ibu Sri berdiri tegak di tengah badai, memulai babak baru pembalasan yang akan menghancurkan hidup Dodi dan Tina perlahan-lahan. Dodi dan Tina tiba di rumah dengan perasaan lega yang luar biasa, seolah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Mereka langsung menuju ruang kerja Ibu Sri, menenggak minuman mahal sembari tertawa merayakan kematian wanita yang telah membesarkan Dodi dengan penuh kasih. Dodi segera mencoba mengakses brankas pribadi ibunya, namun senyumnya memudar saat ia menemukan pintu rumah tiba-tiba terkunci dari luar dengan suara gerendel otomatis yang keras. Suasana yang tadinya penuh kemenangan berubah menjadi mencekam ketika seluruh lampu di rumah mewah itu padam secara serentak, menyisakan kegelapan total yang mencekam. Bau bunga melati yang sangat tajam mulai memenuhi ruangan, merayap masuk ke indera penciuman mereka dan menciptakan kengerian yang membuat bulu kuduk berdiri. Ketakutan mereka semakin memuncak saat sebuah proyektor di ruang tengah menyala secara otomatis, menampilkan rekaman video berkualitas tinggi. Di layar besar itu, terlihat jelas wajah Dodi dan Tina saat berada di tepi jurang beberapa jam yang lalu, lengkap dengan suara teriakan mereka yang menghina Ibu Sri. Dodi gemetar hebat. Ia tidak menyangka ada kamera tersembunyi yang merekam seluruh aksi biadabnya di tengah hujan badai yang gelap. Ia mencoba menghancurkan proyektor itu, namun sebuah suara rekaman Ibu Sri menggema di seluruh sudut rumah melalui sistem pengeras suara. Suara itu terdengar sangat tenang namun berwibawa, mengatakan bahwa hadiah ulang tahun yang sebenarnya baru saja dimulai dan mereka tidak akan bisa lari dari bayang-bayang dosa mereka sendiri. Di tengah kepanikan, Tina berteriak histeris saat melihat sebuah bayangan putih melintas di balik jendela besar yang menghadap ke taman. Mereka bergegas menuju pintu keluar. Namun setiap akses telah diblokir oleh sistem keamanan pintar yang hanya bisa dikendalikan oleh pemilik sah. Dodi mencoba menghubungi manajer keamanannya, tetapi ponselnya justru menerima notifikasi bahwa seluruh saldo rekening banknya telah dikosongkan atas perintah pemilik tunggal perusahaan. Dalam sekejap, kekayaan yang mereka puja-puja lenyap tanpa sisa, meninggalkan mereka di dalam rumah megah yang kini terasa seperti penjara yang dingin. Mereka mulai saling menyalahkan. Tina memaki kebodohan Dodi karena tidak memastikan ibunya benar-benar tewas, sementara Dodi balik membentak istrinya sebagai dalang di balik semua ide gila ini. Kengerian malam itu mencapai puncaknya ketika mereka menemukan kursi roda perak milik Ibu Sri berdiri rapi di depan kamar utama.
Kursi roda itu tampak bersih tanpa cacat sedikit pun. Namun di atas bantalnya diletakkan selembar surat dengan tulisan tangan Ibu Sri yang sangat rapi. Surat itu berisi rincian seluruh utang judi Dodi dan daftar kecurangan Tina dalam mengelola keuangan yayasan keluarga selama bertahun-tahun. Ibu Sri seolah hadir di sana, mengawasi setiap gerak-gerik mereka dari balik kegelapan yang pekat. Dodi jatuh terduduk di lantai, menyadari bahwa ibunya jauh lebih cerdik dan kuat daripada yang selama ini ia bayangkan. Ia mulai merasa bahwa ia bukan hanya kehilangan harta, tetapi sedang berhadapan dengan murka dari seorang wanita yang dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Ibu Sri Utami berdiri di balik kaca satu arah dalam ruang kendali rahasia yang berada di lantai bawah tanah rumah tersebut, mematikan semua akses komunikasi Dodi dan Tina. Di sampingnya, Budi berdiri sigap memantau setiap pergerakan melalui monitor pengawas yang menampilkan wajah pucat pasi kedua pengkhianat itu. Ibu Sri tidak menunjukkan kesedihan, melainkan ketegasan seorang pemimpin yang sedang membersihkan benalu dari pohon yang ia tanam sendiri. Ia memberikan instruksi kepada Budi untuk segera meluncurkan tahap kedua dari rencana pembersihan, yaitu mencabut seluruh martabat sosial yang selama ini diagung-agungkan oleh Dodi. Dalam hitungan detik, ribuan surat elektronik dikirimkan ke seluruh rekan bisnis, kolega, dan dewan komisaris yang berisi bukti otentik penggelapan dana perusahaan. Dodi yang masih berada di dalam rumah mulai menerima panggilan telepon bertubi-tubi dari para pemegang saham yang sangat marah. Saat ia mencoba menjawab, suara di seberang sana hanya berisi makian dan pemberitahuan bahwa jabatannya sebagai direktur utama telah dicopot secara tidak hormat. Kehancurannya semakin lengkap ketika pihak bank mengirimkan pesan resmi mengenai penyitaan seluruh aset bergerak dan tidak bergerak karena jaminan yang dianggap bermasalah. Tina menjerit histeris melihat koleksi tas mewah dan perhiasannya mulai didata oleh sistem audit digital yang terhubung langsung ke pihak berwajib. Mereka tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi karena nama baik mereka telah hancur total di mata masyarakat dalam waktu kurang dari 1 jam. Ibu Sri memperhatikan dari layar bagaimana Dodi mulai membenturkan kepalanya ke dinding karena frustrasi yang teramat sangat. Ibu Sri ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan tumpuan hidup, persis seperti yang ia rasakan saat didorong ke tepi jurang. Ia tidak ingin memenjarakan mereka di balik jeruji besi yang gratis makannya, melainkan memenjarakan mereka dalam kemiskinan dan rasa malu yang mencekik leher. Budi menginformasikan bahwa seluruh kartu kredit mereka telah ditelan mesin dan tidak ada satupun hotel atau kerabat yang mau menerima mereka setelah video pengkhianatan itu menjadi viral di media sosial. Mereka benar-benar menjadi gelandangan di rumah mereka sendiri sebelum akhirnya petugas keamanan datang untuk mengusir mereka secara paksa. Detik-detik pengusiran itu menjadi tontonan yang sangat memuaskan bagi para tetangga yang selama ini sering dihina oleh Tina. Dodi dan Tina dipaksa keluar hanya dengan pakaian yang melekat di tubuh, tanpa membawa satupun harta benda karena semuanya telah disita sebagai ganti rugi kerugian perusahaan. Mereka berdiri di trotoar di bawah sisa gerimis, sementara pintu gerbang rumah mewah itu tertutup rapat dan terkunci secara permanen. Ibu Sri muncul di balkon lantai atas, berdiri tegap tanpa kursi roda, menatap mereka dari kejauhan dengan tatapan yang sangat dingin dan berwibawa. Untuk pertama kalinya, Dodi menyadari bahwa ibunya adalah sosok raksasa yang tidak akan pernah bisa ia kalahkan, dan penderitaan mereka yang sebenarnya baru saja dimulai. Dodi dan Tina kini terpaksa menempati sebuah gubuk reot di pinggiran kota yang sengaja disiapkan oleh Budi atas perintah Ibu Sri. Tempat itu sangat lembab, berbau apek, dan atapnya bocor di setiap sudut. Sangat jauh berbeda dari kamar mewah mereka yang dulu. Ibu Sri ingin mereka merasakan penderitaan fisik yang nyata sebagai pengganti rasa sakit hati yang ia tanggung selama bertahun-tahun. Sanksi ini terasa jauh lebih kejam daripada penjara, karena mereka harus berjuang mencari sesuap nasi di tengah tatapan sinis orang-orang yang mengenali wajah mereka dari video viral tersebut. Tidak ada teman atau kerabat yang sudi menolong, karena Ibu Sri telah memastikan semua pintu bantuan tertutup rapat bagi para pengkhianat orang tua. Penderitaan Tina semakin bertambah ketika kulit wajahnya yang dulu mulus mulai ditumbuhi ruam merah yang sangat gatal dan panas. Hal ini terjadi karena Budi telah menaburkan serbu pemancing alergi pada pakaian-pakaian bekas yang diberikan kepada mereka di gubuk tersebut. Tina yang sangat memuja kecantikan kini menangis histeris setiap kali melihat bayangannya di air keruh, karena rambutnya mulai rontok dan wajahnya tampak kusam tidak terawat. Dodi yang juga sedang mengalami tekanan mental luar biasa bukannya menghibur,
malah sering memaki istrinya sebagai pembawa sial dalam hidupnya. Pertengkaran hebat terjadi setiap hari di gubuk sempit itu, membuat hubungan mereka hancur berkeping-keping seiring dengan hilangnya harta benda mereka. Ibu Sri memantau kehancuran mental mereka dari kejauhan dengan perasaan yang sangat tenang. Ia mengatur agar Dodi hanya bisa mendapatkan pekerjaan sebagai kuli panggul di pasar induk dengan upah yang sangat minim dan beban kerja yang sangat berat. Setiap kali Dodi merasa kelelahan, manajer pasar yang ternyata adalah orang suruhan Budi akan membentaknya dan mengancam akan memecatnya jika ia bekerja lambat. Dodi harus memanggul karung-karung berat di bawah terik matahari hingga punggungnya lecet dan kakinya gemetar karena kelaparan. Ia merasakan betul bagaimana rasanya diperbudak oleh keadaan. Sebuah posisi yang dulu sering ia berikan kepada para pegawainya dengan sewenang-wenang saat masih menjabat sebagai direktur utama. Kejamnya sanksi sosial ini membuat Dodi dan Tina mulai kehilangan akal sehat mereka karena rasa lapar yang melilit perut setiap malam. Mereka terpaksa mengais sisa sayuran busuk di pasar atau menunggu sisa makanan dari warung pinggir jalan hanya untuk menyambung hidup. Ibu Sri sengaja membiarkan mereka hidup dalam kondisi seperti itu agar mereka memiliki waktu yang sangat lama untuk merenungi setiap kesalahan mereka. Tidak ada jeruji besi yang membatasi ruang gerak mereka. Namun rasa malu dan kemiskinan menjadi penjara yang jauh lebih menyiksa batin. Mereka kini sadar bahwa tanpa nama besar Ibu Sri, mereka hanyalah butiran debu yang tidak berharga di mata dunia. Waktu terus berjalan hingga memasuki tahun ketiga masa pembuangan mereka di gubuk kumuh tersebut. Dodi yang dulu memiliki tubuh bugar kini tampak kurus kering dengan kulit yang legam terbakar matahari, akibat bekerja kasar setiap hari. Suatu sore, saat Dodi sedang memungut botol plastik di pinggir jalan besar, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di sampingnya. Kaca mobil terbuka perlahan, menampilkan sosok Budi yang mengenakan setelan rapi, menatap Dodi dengan pandangan yang sulit diartikan. Budi menyerahkan sebuah amplop coklat besar dan mengatakan bahwa ada kebenaran terakhir yang harus Dodi ketahui sebelum ia benar-benar hancur oleh beban hidupnya. Dodi membuka amplop itu dengan tangan gemetar di bawah lampu jalan yang remang-remang, dan seketika dunianya serasa runtuh untuk kedua kalinya. Di dalamnya terdapat dokumen asli surat kelahiran dan hasil tes DNA yang menyatakan bahwa Dodi bukanlah anak kandung dari Ibu Sri Utami. Terungkap bahwa puluhan tahun lalu, Ibu Sri menyelamatkan Dodi yang ditelantarkan oleh orang tua kandungnya di sebuah panti asuhan yang bangkrut. Ibu Sri membesarkannya dengan kasih sayang yang melebihi anak kandung sendiri, memberikannya pendidikan terbaik, hingga mengangkatnya menjadi direktur utama. Kenyataan bahwa ia telah mencoba membunuh wanita yang telah menyelamatkan hidupnya dari jalanan membuat jantung Dodi terasa seperti diremas dengan sangat kuat. Di tempat lain, Tina mengalami nasib yang tidak kalah tragis karena depresi berat yang menyerang jiwanya. Ia sering duduk termenung di depan gubuk sambil bicara sendiri, meratapi kecantikannya yang telah hilang dan kemewahan yang kini hanya menjadi mimpi buruk. Saat ia mengetahui fakta bahwa Dodi bukan anak kandung Ibu Sri, Tina semakin histeris karena merasa segala pengorbanan jahatnya selama ini sia-sia belaka. Ia menyadari bahwa mereka telah menghancurkan satu-satunya pelindung yang paling tulus dalam hidup mereka demi mengejar harta yang ternyata bukan hak mereka. Rasa bersalah yang selama ini mereka tekan mulai muncul ke permukaan, menyiksa batin mereka lebih hebat daripada rasa lapar yang mencekik. Dodi jatuh bersimpuh di atas tanah berlumpur sambil memegang dokumen itu erat-erat ke dadanya. Ia menangis sejadi-jadinya, bukan karena jatuh miskin, tetapi karena menyadari betapa iblisnya perbuatan yang ia lakukan kepada Ibu Sri. Bayangan saat ia mendorong kursi roda ibunya di tepi jurang terus berputar di kepalanya seperti film horor yang tidak ada habisnya. Ia merasa sangat tidak pantas untuk hidup. Namun ia juga merasa tidak layak untuk mati sebelum mendapatkan maaf dari wanita yang telah ia lukai sedalam samudera. Di titik terendah ini, benih penyesalan yang jujur mulai tumbuh di dalam hati Dodi, menandai dimulainya langkah baru pencarian pengampunan yang sangat panjang. Penyesalan yang mendalam akhirnya mengubah arah hidup Dodi dan Tina sepenuhnya. Mereka tidak lagi mengeluh tentang gubuk yang bocor atau perut yang lapar, melainkan mulai mencari cara untuk menebus dosa-dosa masa lalu. Dodi memutuskan untuk bekerja di sebuah panti jompo pinggiran kota sebagai tenaga pembersih toilet dan pengangkut barang tanpa mengharapkan upah yang besar. Di sana, ia merawat para lansia dengan kelembutan yang tidak pernah ia tunjukkan kepada Ibu Sri sebelumnya. Ia menyuapi mereka, memandikan mereka,
dan mendengarkan keluh kesah mereka dengan penuh kesabaran. Seolah-olah setiap lansia yang ia bantu adalah perwujudan dari ibunya yang telah ia hianati. Tina pun mulai berubah. Egonya yang setinggi langit runtuh bersamaan dengan hilangnya kecantikan fisiknya. Ia mulai bekerja di dapur umum yang melayani tunawisma, menghabiskan waktunya untuk mencuci piring-piring kotor dan menyiapkan makanan bagi orang-orang yang lebih menderita darinya. Tidak ada lagi keluhan tentang kulit yang gatal atau rambut yang rontok. Ia menerima kondisi fisiknya sebagai bentuk pembersihan jiwa. Setiap malam, mereka berdua berdoa dengan deru air mata yang tidak pernah kering, memohon agar Ibu Sri diberikan kesehatan dan umur panjang, meski mereka merasa tidak akan pernah pantas untuk bertemu kembali dengan wanita mulia itu. Tahun demi tahun berganti, dan transformasi karakter mereka mulai terlihat nyata di mata orang-orang di sekitar mereka. Dodi yang dulu angkuh kini dikenal sebagai sosok yang paling rajin dan tulus dalam melayani penghuni panti jompo. Ia bahkan sering memberikan jatah makannya yang sedikit kepada lansia yang tidak memiliki keluarga, melakukan penebusan dosa dalam sunyi tanpa publikasi. Kabar tentang perubahan drastis perilaku Dodi dan Tina ini pun sampai ke telinga Budi, yang diam-diam tetap mengawasi mereka atas perintah Ibu Sri. Budi melihat sendiri bagaimana Dodi bersujud di lantai panti jompo setiap kali teringat akan kejadian di tepi tebing, menunjukkan bahwa pertobatannya bukan sekadar sandiwara untuk mendapatkan harta kembali. Suatu hari, sebuah musibah kebakaran kecil terjadi di panti jompo tempat Dodi bekerja. Tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, Dodi menerjang kobaran api untuk menyelamatkan seorang kakek yang terjebak di dalam kamar. Kakinya tertimpa reruntuhan kayu yang terbakar hingga ia mengalami cedera permanen yang membuatnya harus berjalan pincang seumur hidup. Kejadian ini menjadi titik balik terakhir yang membuktikan bahwa Dodi benar-benar telah membuang sifat pengecutnya. Di ranjang rumah sakit yang sederhana, dengan kaki yang dibalut gips dan wajah yang penuh jelaga, Dodi hanya tersenyum getir sambil menatap langit-langit, merasa bahwa rasa sakit fisik ini belum ada apa-apanya dibanding rasa sakit yang pernah ia berikan pada Ibu Sri. Berita mengenai aksi heroik Dodi yang menyelamatkan lansia dari kebakaran mulai tersebar luas. Namun ia sama sekali tidak merasa bangga. Ia justru merasa bahwa cacat permanen pada kakinya adalah bentuk keadilan Tuhan yang harus ia terima dengan lapang dada. Selama masa pemulihan, Dodi dan Tina semakin giat melakukan pelayanan sosial tanpa mengharapkan imbalan apapun. Mereka hidup dalam kesederhanaan yang ekstrim. Namun untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka merasakan kedamaian batin yang tidak bisa dibeli dengan harta. Mereka telah membuang jauh-jauh ambisi untuk kembali menjadi orang kaya dan hanya fokus pada satu tujuan, yaitu mendapatkan ampunan dari Ibu Sri Utami sebelum ajal menjemput mereka. 10 tahun telah berlalu sejak malam kelam di tepi tebing itu. Dodi kini berjalan dengan bantuan tongkat. Pengabdiannya di panti jompo telah membuatnya dihormati oleh banyak orang karena ketulusannya. Ia tidak lagi dikenal sebagai mantan direktur utama yang sombong, melainkan sebagai relawan yang paling sabar menghadapi para lansia yang sulit diatur. Tina juga telah menjadi pribadi yang sangat religius dan sederhana. Ia mengelola taman panti jompo dengan kasih sayang, menanam bunga-bunga melati yang dulu sangat ia takuti namun kini menjadi pengingat akan kesucian hati seorang ibu. Mereka telah melewati masa ujian yang sangat panjang dan berat, membuktikan bahwa penyesalan mereka bukan sekadar emosi sesaat, melainkan perubahan jiwa yang mendalam. Ibu Sri Utami, yang kini telah menginjak usia 80 tahun, tetap memantau setiap perkembangan mereka melalui laporan rutin dari Budi. Ia melihat foto-foto Dodi yang sedang memandikan lansia dan video Tina yang sedang membagikan makanan kepada gelandangan. Hati Ibu Sri yang tadinya sekeras batu mulai mencair melihat kegigihan mereka dalam menebus dosa selama 1 dekade penuh. Ia merasa bahwa sanksi sosial dan penderitaan fisik yang ia berikan telah berhasil mencuci bersih kotoran di hati Dodi dan Tina. Ibu Sri memutuskan bahwa waktu untuk memberikan pengadilan terakhir telah tiba. Namun kali ini pengadilan itu tidak akan berisi amarah, melainkan sebuah kesempatan untuk rekonsiliasi yang elegan. Suatu pagi yang tenang, Budi datang menemui Dodi di panti jompo dan menyerahkan sebuah undangan resmi berwarna putih bersih. Di dalam undangan tersebut, tertulis permintaan Ibu Sri untuk bertemu di taman belakang rumah mewah yang dulu pernah mereka tempati. Tangan Dodi gemetar hebat hingga tongkatnya nyaris jatuh ke lantai saat membaca nama ibunya kembali. Ia merasa takut sekaligus rindu yang luar biasa. Takut jika kehadirannya akan kembali melukai hati sang ibu,
namun rindu untuk bersimpuh di kaki wanita yang telah memberinya kehidupan kedua. Dengan langkah yang pincang dan hati yang berdebar kencang, Dodi mengajak Tina untuk memenuhi undangan tersebut, bersiap menerima apapun keputusan akhir dari Ibu Sri Utami. Dodi dan Tina melangkah masuk ke gerbang rumah yang dulu mereka kuasai dengan kesombongan. Kini, mereka datang bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai hamba yang penuh dosa. Di taman belakang yang asri, Ibu Sri Utami duduk dengan anggun di sebuah kursi kayu, bukan kursi roda. Ia mengenakan kebaya putih bersih, tampak begitu berwibawa dan sehat di usianya yang ke-80. Dodi langsung menjatuhkan tongkatnya dan bersimpuh di atas rumput, diikuti oleh Tina yang terisak tanpa suara. Mereka tidak berani mengangkat wajah, merasa terlalu kotor untuk menatap mata bening wanita yang pernah mereka coba singkirkan ke jurang maut. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara kicau burung dan isak tangis penyesalan yang jujur dari Dodi. Dodi memegang kaki Ibu Sri dengan tangan gemetar, memohon ampun atas segala biadabnya masa lalu yang telah menghancurkan martabatnya sebagai manusia. Ia mengatakan bahwa ia tidak mengharap harta kembali. Ia hanya ingin mati dalam keadaan sudah dimaafkan oleh ibunya. Ibu Sri terdiam cukup lama, membiarkan angin sore mengusap rambut putihnya, sebelum akhirnya ia mengulurkan tangan dan mengelus kepala Dodi dengan lembut. Gerakan tangan yang penuh kasih itu membuat pertahanan batin Dodi runtuh. Ia menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil yang baru saja pulang ke pelukan ibunya. Ibu Sri berkata dengan suara yang tenang namun berwibawa, bahwa ia telah melihat semua perjuangan mereka selama 10 tahun terakhir. Ia menjelaskan bahwa sanksi kejam yang ia berikan bukanlah karena kebencian, melainkan karena rasa cinta yang sangat besar agar Dodi tidak mati dalam keadaan sebagai seorang pembunuh. Ibu Sri memberikan sebuah kunci rumah sederhana di pinggiran kota dan modal usaha kecil untuk mereka kelola, namun tetap memblokir akses mereka ke kemewahan masa lalu. Ini adalah bentuk pemaafan yang sangat elegan. Ibu Sri memberikan mereka kesempatan untuk hidup layak, namun tetap menjaga mereka agar tetap berada di jalur kejujuran dan kerja keras. Sebagai penutup, Ibu Sri berdiri dan berjalan menjauh tanpa menoleh lagi, meninggalkan Dodi dan Tina yang masih bersujud syukur di taman itu. Tindakan Ibu Sri yang tidak memeluk mereka secara berlebihan menunjukkan bahwa kepercayaan yang rusak tidak bisa kembali seperti semula dalam sekejap. Namun pintu maaf telah terbuka lebar. Penonton yang menyaksikan perjalanan ini akan merasa puas melihat keadilan yang ditegakkan tanpa harus melalui jeruji besi, melainkan melalui transformasi jiwa yang menyentuh. Cerita ini berakhir dengan pemandangan Ibu Sri yang menatap matahari terbenam dengan senyum damai. Sementara Dodi dan Tina mulai menata hidup baru mereka dengan penuh martabat sebagai manusia yang telah bertaubat. Kisah Ibu Sri Utami mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah harta yang tertulis di atas kertas, melainkan ketulusan hati yang teruji oleh waktu. Dodi dan Tina kini hidup bahagia dalam kesederhanaan, membuktikan bahwa manusia bisa berubah jika diberikan sanksi yang tepat dan waktu yang cukup untuk merenung. Ibu Sri tetap menjadi sosok yang diagungkan, seorang wanita tangguh yang mampu mengubah pengkhianatan menjadi sebuah pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Hikmah jangan pernah meremehkan kasih sayang dan kesabaran seorang ibu, karena di balik lembutannya terdapat kekuatan yang mampu meruntuhkan kesombongan setinggi langit. Karma tidak selalu datang dalam bentuk hukuman fisik. Terkadang ia datang dalam bentuk kehilangan segala sesuatu agar kita bisa menemukan kembali diri kita yang sesungguhnya. Bagaimana menurut kalian aksi Ibu Sri Utami dalam memberikan pelajaran kepada anak dan menantunya? Apakah kalian setuju bahwa pemaafan yang elegan jauh lebih menyentuh daripada sekadar hukuman penjara? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa bagikan kisah ini agar menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berbakti kepada orang tua.